Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk pagi hari ini kita akan mempelajari bab 1 mengenai kerajinan bahan keras. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita awali terlebih dahulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini akan menggantikan Pak Rohman untuk sementara waktu sebagai guru prakarya kalian. Oke, silahkan kalian buka LKS kalian bab 1 mengenai kerajinan bahan keras. Bagi yang belum mengetahui apa itu kerajinan bahan keras. Kerajinan bahan keras adalah produk kerajinan yang menggunakan bahan dasar yang bersifat keras, solid, kuat, padat, dan tidak mudah untuk diubah bentuknya. Contohnya adalah kerajinan berikut. Parsel. Parsel merupakan kerajinan yang menggunakan bahan dasar rotan yang mempunyai karakteristik kuat, tidak mudah patah dan kokoh. Silahkan kalian buka LKS kalian halaman 3. Nomor 1. Tentang keunikan bahan kerajinan. Seperti kerajinan bahan lunak, keunikan bahan kerajinan masih menjadi salah satu prinsip yang harus diperhatikan dalam membuat kerajinan bahan keras. Bahan yang dapat digunakan untuk menciptakan kerajinan bahan keras dapat dibuat dari bahan alam, bahan buatan, dan bahkan bahan limbah seperti bahan limbah organik dan bahan limbah anorganik. Selanjutnya adalah nomor 2, mengenai keragaman muatan nilai dalam produk kerajinan. Adapun nilai yang terkandung dalam kerajinan itu ada 4, yaitu 1. Nilai fungsional. Nilai fungsional adalah nilai yang menyatakan bahwa suatu produk dapat digunakan sebagai benda pakai, dalam artian bahwa kerajinan dapat dipakai digunakan sebagai benda yang berfungsi sesuai fungsinya. Misalnya piring dari rotang memiliki nilai fungsional yakni digunakan sebagai tempat meletakkan makanan. Selanjutnya nomor 2. Nilai informatif. Nilai informatif adalah nilai yang menyatakan bahwa suatu produk memiliki tujuan sebagai pembawa informasi, dalam artian bahwa kerajinan dapat memberikan suatu informasi yang tentunya penting. Misalnya adalah pin dari tutup kaleng dengan gambar logo memiliki nilai informatif, yakni informasi mengenai logo. Selanjutnya adalah nilai simbolik. Nilai simbolik adalah nilai yang menyatakan bahwa suatu produk memiliki unsur berupa gambar atau bentuk yang menjadi simbol dari suatu hal ataupun bahkan suatu kebudayaan, dalam artian bahwa kerajinan dapat menjadi lambang ataupun simbol yang mengibaratkan suatu hal. Misalnya adalah patung atau ukiran yang menyimbolkan suatu hal. Nilai yang terakhir adalah nilai prestise atau wibawa. Nilai wibawa adalah nilai yang menyatakan bahwa suatu produk memiliki unsur mahal atau keren dengan maksud wibawa, yakni menyatakan bahwa kerajinan dapat menjadi suatu kewibawaan. Misalnya adalah kerajinan tas yang terbuat dari bahan kulit. Untuk selanjutnya adalah aspek rancangan dalam produk kerajinan. Seorang pengrajin tentunya akan membuat suatu rancangan terlebih dahulu sebelum membuat kerajinan.
Terdapat beberapa faktor yang dapat menjadi pertimbangan dalam membuat rancangan. Adapun faktor tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah faktor teknis. Kedua, faktor ekonomis. Ketiga, faktor ergonomis. Keempat, faktor sains dan teknologi. Kelima, faktor estetika. Dan yang keenam, faktor kondisi lingkungan. Untuk lebih jelasnya kalian bisa buka LKS kalian pada halaman 4. Jika ada pertanyaan, kalian bisa tanya melalui kolom komentar atau bisa lewat aplikasi WhatsApp. Sebelum pelajaran kita tutup, mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.